Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'alana muslimin wa waffaqana li ta'atihi wa mardatihi. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang menjadikan kita orang-orang Islam, yang memberikan taufik kepada kita untuk melaksanakan ketaatan dan berlomba-lomba mencari keridhaannya. Semoga Allah sebagaimana menjadikan kita orang-orang Islam, Allah menjadikan kita orang-orang yang ikhlas dalam beramal. Di antara doa yang sering dibaca oleh Abu Bakar As-Siddiq atau Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Allahumma ij'al amali kullahu salihan waj'alhu liwajhika khalisan wa la taj'al li ahadin fihi syai'an. Ya Allah, jadikan semua amalanku amal saleh. Jangan Engkau jadikan di dalamnya ada selain dirimu. Kemudian jadikan semuanya ikhlas untuk dirimu, ya Allah. Maka kita berharap yang selama ini kita sudah beramal, selama ini kita udah ngaji, selama ini kita berusaha, semoga kita ikhlas dalam mengamalkan itu semua. Untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk para sahabat beliau. Yang pada pertemuan yang sebelumnya kita telah mengkaji, kita telah mendengar, kita telah membaca bagaimana gangguan yang dihadapi oleh Nabi dan para sahabatnya sallallahu ala nabiyina wasallam wa radhiyallahu an ashabihi ajma'in. Bagaimana mereka dalam menegakkan agama Allah ini. Bagaimana mereka demi bisa melaksanakan sholat dengan nyaman. Bagaimana mereka demi untuk merasakan suasana yang penuh dengan keimanan, mereka harus disiksa, dipukul, disakiti, diboikot, bahkan sebagian dibunuh oleh orang-orang musyrik. Maka pada kesempatan kali ini kita akan berhenti sejenak telah menimpa Rasulullah SAW dan menimpa para sahabatnya, disebabkan mereka mengikuti Rasulullah SAW, disebabkan orang-orang itu menjalankan sunnah Nabi SAW, agar kita mendapatkan setrum, mendapatkan tambahan daya, energi untuk menghadapi hari-hari esok. Yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin illa walladhi ba'dahu syarrun minhu." Tidak ada hari-hari melainkan yang sesudahnya akan lebih buruk dari yang sebelum. Supaya kita bisa ambil pelajaran dari sana. Sehingga ketika kondisi semakin memburuk dalam menegakkan agama Allah, dalam mengamalkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita tahu bahwa yang kita hadapi tidak lebih berat dari apa yang dihadapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya. Jadi silakan dibaca. Hikmah atau pelajaran yang bisa dipetik. Mari merenung dan mengambil pelajaran dari siksaan yang dihadapi oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan para pengikutnya. 1. Nikmat yang besar dan sangat luas bagi seorang Muslim ketika mendapatkan kesempatan untuk menunaikan syariat Islam dengan aman dan tenang. Harapan yang paling besar yang diidam-idamkan oleh sahabat-sahabat radhiyallahu anhum adalah dapat menunaikan syariat Islam dengan aman dan tenang. Mereka sangat bergembira tatkala berhijrah ke Habasyah
karena mereka dapat menunaikan ibadah dengan tenang dan tak ada satupun yang menghalangi mereka. Mengenal sebuah nikmat dapat diketahui melalui dua hal. Pertama, mengenal sejarah dengan membandingkan apa yang telah dihadapi oleh generasi pertama dalam mempertahankan identitas agama mereka. Kedua, mengenal kenyataan agar dapat mengetahui bahwa engkau adalah beda dan mendapatkan keistimewaan. Tidak ada yang menghalangi menjadi baik, sementara telah tersebar berita di sekitar kita tentang apa yang dihadapi oleh umat Islam dalam banyak negara di belahan dunia. Ada yang hingga memilih nama untuk anak laki maupun perempuan tidak boleh dengan nama yang Islami. Barakallahu fiik, subhanallah jemaah ya. Nikmat yang besar, yang sangat luas bagi seorang muslim. Kalau kita lihat, Allah tuh seringkali dalam Al-Quranul Karim mengatakan wadhkuru idh kuntum qalilan. Ingat, kalian ingat dengan nikmat yang Allah berikan kalian. Dulu kalian sedikit, kemudian kalian Allah berikan jumlah yang besar. Idh kuntum a'daan. Kalian ingat dulu kalian saling bermusuhan. Kalau para sahabat sering diingatkan dengan nikmat yang telah Allah berikan kepada mereka, kita pun juga dituntut untuk mengingat nikmat itu dan mensyukurinya. Dulu para sahabat hanya ingin bisa bebas sholat. Mereka nggak bisa. Sekarang subhanallah, masjid-masjid hampir di seluruh penjuru Indonesia, di mana kita memandang di kampung kita, kita lihat masjid. Adzan dikumandangkan, tapi yang jadi masalah, kita nggak tahu kalau suara adzan bisa didengar ini nikmat. Kalau engkau bisa jalan menuju masjid tanpa ada yang mengganggu, tanpa ada yang mengintai, tanpa ada yang menghadang, itu nikmat. Cuma sayangnya banyak orang nggak tahu sejarah. Sehingga dia beranggapan biasa aja gitu. Suatu saat, tatkala adzan dilarang untuk dikumandangkan. Suatu saat, bagi teman-teman kita yang mungkin yang berangkat ke Rohingya, teman-teman kita yang berangkat umpamanya ke timur-timur pada saat ini, dia akan melihat tempat-tempat dahulu dikumandangkan azan. Sekarang sebagian jadi tempat gudang, sebagian jadi kandang babi. Jemaah, hendaklah kita mensyukur nikmat yang Allah berikan kepada kita. Syekh menyebutkan di sebagian negeri itu nama Islami nggak boleh. Kalau antum membaca sejarah Andalusia, wallahi di tempat itu pernah ada mercusuar Islam yang indah. Pernah ada menara yang tinggi yang menerangi Eropa. Tapi hari ini kalau kita berangkat ke Andalusia, kita berangkat ke Spanyol, kita berangkat ke Portugal, hilang semua. Apa penyebabnya? Allah sudah sebutkan, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian mensyukuri nikmat yang aku berikan kepada kalian, aku akan tambahin nikmat itu. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Tapi kalau kalian kufur, azabku itu pedih, kata Allah. Jangan main-main. Maka hendaklah kita yang di Indonesia nih, ini Syekh menulis kitab ini di Jazirah Arab sana. Di tempat mungkin yang jauh lebih aman ya. Tapi kita yang berada di Indonesia pun, kita merasakan kenikmatan kajian Masya Allah. Di mana kita mau bikin kajian di rumah, di masjid, dipermudah. Tapi masih banyak yang tidak datang kajian. Sekarang nih haji mudah. Orang bisa berangkat haji. Kalau engkau ingat dulu zaman kakek-kakek kita. Ketika mereka harus berangkat haji dengan onta. Dan itu dengan penuh penghadangan dari
penjajah yang ada. Sekarang dikasih kemudahan. Mau haji, mau umrah. Tapi engkau tidak berangkat. Ingat, kalau kita tidak mensyukuri nikmat yang Allah berikan, Allah akan ambil itu nikmat. Dan memang jemaah, orang tuh baru akan merasakan nikmat kalau diambil itu nikmat. Kalau diambil itu nikmat baru berasa. Makanya disebutkan oleh Nabi SAW, nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang kebanyakan manusia lalai. Sehat dan waktu luang. Ketika sakit baru ingat. Ketika banyak kerjaan baru ingat. Maka sebelum itu terjadi sama kita, antum ambil pelajaran. Rasul SAW seperti itu dan para sahabatnya. Kita alhamdulillah mau baca Quran di mana-mana, mau di bis, mau di kereta, mau di mobil, kita bisa baca Quran, buka Tuhan Allah. Baik, yang kedua. Dua, kehidupan di muka bumi ini bukan sebagai ukuran tentang kedudukan seorang di depan Allah. Karena ada saja orang yang disiksa, dihinakan, dikubur, tetapi dia adalah seorang muslim yang soleh dan bertakwa. Sebagaimana ada manusia yang dihormati, dimuliakan, sementara dia adalah muslim yang sakit, sesat, dan binasa. Allahu Akbar. Ini nih. Kebanyakan orang mengukur manusia lain itu dengan penampilan. Ditanya apa profesinya, apa pekerjaannya, bajunya, mobilnya, rumahnya. Kalau kita melihat kondisi para sahabat yang disiksa. Sumayyah binti Khayyat itu lebih mulia daripada Ummu Jamil, daripada istrinya Abu Lahab. Sumayyah itu lebih mulia daripada Abu Jahal. Sumayyah lebih mulia daripada Bilal bin Rabah, lebih mulia daripada Umayyah bin Khalaf. Tapi dalam kondisi sosial di masyarakat Mekah, siapa yang mulia? Abu Jahal yang mulia. Siapa yang terhormat? Umayyah bin Khalaf yang terhormat. Yang orang-orang senantiasa menghargai dia, menyambut dia, mendengarkan ucapannya. Bilal bin Rabah disiksa. Supaya kita tahu bahwasanya dunia ini bukan ukuran. Bilal bin Rabah dibandingkan dengan Umayyah yang sangat terkenal di Mekah. Abu Jahal, panglima perang. Bagaimana kedudukan dia dibandingkan dengan Ammar bin Yasir, yang ibunya pernah dibantai oleh Abu Jahal. Tapi terkadang kita ini orang Islam, Muslim, ngakunya Muslim. Tapi standar mengukur orang nggak Islami. Allah sebutkan di surah Al-Fajr, فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنْ. Manusia nih kalau dikasih nikmat, kasih jabatan, kasih kedudukan, apa kata dia? Tuhanku memuliakan aku. Buktinya aku terpilih. Buktinya aku jadi pejabat. Buktinya. Kau mengatakan Tuhan menghormatimu. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Adapun kalau orang ini disempitkan rezekinya, disusahkan hidupnya, sulit penghasilannya, tidak dikenal orang, apa kata dia? Tuhanku menghinakanku. Kalla, bukan seperti itu standarnya. Di sini kita bisa melihat lebih mulia siapa Bilal bin Rabah dengan Umayyah. Kalau dari sisi ukuran manusia, Umayyah lebih mulia. Lebih mulia siapa? Abu Jahal, sang panglima, sang pemimpin, sang penguasa di Mekah. Dengan Ammar bin Yasir, yang ibunya dibunuh, yang ibunya dibantai, yang ayahnya dibantai. Kita tahu Ammar bin Yasir lebih mulia. Tapi kok seperti itu kehidupannya? Ingat, dunia ini tidak ada nilainya di sisi Allah Jalla Jalaluhu. Tidak lebih dari satu, bukan lebih. Tidak sebanding dengan satu sayap nyamuk. Kenapa lalu dijadikan ukuran?
Bisa jadi kita lihat di Indonesia ini, ada orang-orang yang pakaiannya compang-camping. Ada yang pakaiannya biasa. Yang ada kendaraannya mungkin sering mogok. Dia lebih mulia daripada yang tatkala naik mobil dijaga oleh bodyguardnya. Yang ketika makan dia bisa makan segala macam makanan. Yang ini mungkin lebih sering puasa Daud karena tidak ada yang dia makan. Dan dia bisa jadi lebih mulia. Kita telah saksikan itu di sejarah. Dan sejarah berulang. Barakallahu fikum. Baik. Ini ada salah cetak dalam terjemahan ya. Di sini di terjemahan disebutkan A. Yang benar adalah nomor 3. Nomor 3. Kemudian di situ ada beberapa poin yang disebut 1, 2, 3. 1, 2 ini sebenarnya A dan B. Sedangkan nomor 3 itu sebenarnya nomor 4. Tolong diperbaikin sebelum dibaca. Nah, silahkan. 3. Allah Ta'ala mampu menjaga Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam, juga mampu mencegah orang-orang musyrik untuk melakukan apapun dari bentuk penyiksaan terhadap beliau. Begitu juga mampu menjaga para sahabat-sahabatnya. Namun hikmah dibalik ujian itu adalah A. Mengangkat derajat, menambah amal kebaikan mereka dan menghapus kesalahan-kesalahan. B. Agar menjadi panutan bagi generasi yang datang kemudian tentang bagaimana cara dan sikap menghadapi bentuk penyiksaan fisik dan bahwasanya seorang muslim biasa baginya bila menderita, disiksa dan dipukul. Ketika hal tersebut terjadi, kemudian dia mengingat bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat-sahabat pilihan mengalaminya, maka akan ringan baginya dalam menghadapi ujian dan cobaan itu. Karena sebagaimana kita mencontoh kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di waktu lapang, maka kita juga mencontoh kepada beliau di waktu sempit. Subhanallah jemaah. Nih, ini pelajaran indah sekali. Allah tuh bisa menghancurkan orang-orang musyrikin di Mekah. Sebagaimana Allah telah menghancurkan kaum Ad. Sebagaimana Allah telah membinasakan kaum Thamud. Sebagaimana Allah Jalla Jalaluh membalikkan negerinya, kaumnya Nabi Lut alaihissalam. Allah bisa melakukan itu. Tinggal kun, selesai. Tapi kenapa kok dibiarkan Nabi Muhammad SAW? Kenapa para sahabatnya dibiarkan menghadapi gangguan, siksaan dari orang-orang itu? Kalau kita lihat, ada banyak hikmah. Yang pertama disebutkan di sini, untuk mengangkat derajat. Untuk menambah kebaikan mereka. Akhir masuk surga. Itu akan mendapatkan 10 kali lipat dunia ini. Bagaimana meraihnya? Apakah dengan bersantai ria? Allah memberikan cobaan kepada para sahabatnya, kepada nabinya untuk mengangkat derajat mereka. Agar mereka pantas menduduki tempat yang tinggi di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala di Jannatul Firdaus. Yang kedua, buat kita. Peristiwa itu terjadi sama mereka, faedahnya buat kita. Agar kita bisa mencontoh. Karena sebagian orang, kalau bicara mencontoh Nabi SAW, selalu yang dicontoh, iya kan Rasul SAW kan istrinya lebih dari 1. Rasul kan poligami. Sahabat kan juga poligami. Ya, betul. Yang kau sampaikan. Tapi kita mencontoh mereka bukan hanya di kesenangan yang mereka dapatkan. Tapi kita perlu mencontoh bagaimana mereka bersabar. Bagaimana mereka disiksa. Apa yang mereka lakukan. Ini yang terkadang kita nggak mau mencontoh di sana.
Maka jamaah rahimakumullah, Rasulullah SAW pernah dipukul, dilemparin batu, berdarah-darah. Kalau itu terjadi dengan dirimu, engkau ingat Rasul SAW. Beliau bersabar. Engkau ingat bagaimana Nabi SAW didatangin oleh malaikat Jibril bersama malaikat pengurus gunung, pengatur gunung. Ditawarin untuk menimpakan 2 gunung kepada Mekah dan kepada ahli Taif. Tapi apa sikap Nabi SAW? Enggak, kata Nabi SAW. Beliau ditawarin untuk membinasakan orang-orang yang menyiksa beliau. Apakah beliau mengambil kesempatan tersebut? Tidak. Karena beliau diutus sebagai rahmatan lil alamin. Engkau pun ketika menghadapi orang-orang yang menyakitimu, mungkin memaafkan mereka, bersabar terhadap siksaan mereka, dan memaafkan mereka tatkala kita mampu untuk membalas. Itu sebuah kemuliaan. Jadi ingat, peristiwa itu, peristiwa yang terjadi dengan para sahabat, dengan wanita-wanita para sahabat, kehidupan ekonomi mereka yang susah. Mereka makan daun-daunan, masih disiksa dan disakiti. Mereka hijrah meninggalkan Mekah menuju Habasyah. Di sana mereka ingin mendapatkan keamanan walaupun gak punya apa-apa. Itu pelajaran buat kita. Bahwa kenikmatan iman, aman, melaksanakan ibadah jauh lebih dahsyat daripada kita memiliki dunia dan isinya. Tapi kita tidak bisa melaksanakan agama kita dengan baik. Barakallahu fikum. Baik, pelajaran yang keempat. 4. Cobaan dengan bentuk kesulitan seperti itu telah menghasilkan beberapa hal. A. Untuk memilah antara yang baik dan yang buruk. Orang yang keimanannya lemah, maka tidak akan tangguh dari semenjak awal dan kalaupun berlanjut, maka akan lemah di tengah perjalanan, dan pada waktu itulah akan terlihat antara mukmin yang benar dan mukmin yang tidak benar. Itulah sebabnya kenapa di Mekah tidak ada seorang pun orang munafik. Lain halnya dengan Madinah. Bentuk siksaan dengan fisik telah tidak ada, yang menyebabkan banyak manusia masuk Islam karena latar belakang keuntungan dunia. Barakallahu fikum. Ini kita lihat hikmah dari cobaan. Yang pertama, memilah antara yang baik dan buruk. Kita tuh kalau nggak ada cobaan, di negeri kita kalau nggak ada cobaan, semua orang bisa rukun, bisa makan satu meja makan, mereka bisa duduk bersama. Tapi tatkala ada cobaan, maka emas yang murni akan terpisahkan dari tembaga dan perak. Kita nih sekarang, ibu-ibu yang di tempat kajian ini, Masya Allah, semua kelihatan baik, semua kelihatan ingin ilmu. Tapi tatkala ada musibah terjadi, ada fitnah yang menimpa, nanti akan nampak, oh mana yang ternyata selama ini pura-pura beriman. Karena yang akan dihadapi oleh Nabi SAW itu sesuatu yang sangat dahsyat sekali, yang memerlukan orang-orang yang tegar dan perlu diuji. Orang mau masuk tentara aja diuji, dites. Mau jadi polisi diuji, dites. Supaya kelihatan mampu nggak engkau mengemban amanah nantinya. Ada yang diterima dan ada yang tidak diterima. Sehingga kalau kita lihat ujian di Mekah itu memang benar-benar sangat dahsyat sekali jemaah. Karena para sahabat di tengah orang-orang musyrikin, tengah orang-orang kafir. Munafik belum muncul. Munafik ini orang-orang yang bergabung karena kepentingan. Beriman karena maslahat. Di Mekah belum muncul. Bahkan yang muncul sebaliknya. Orang-orang Islam yang pura-pura kafir. Karena dia nggak tahan disiksa. Jadi ketika di Madinah sebaliknya yang muncul. Orang-orang kafir yang pura-pura Islam. Karena mereka ada kepentingan. Ada maslahat yang ingin dia dapatkan. Jadi karena kita bisa melihat ya. Kalau kita lagi sukses, kita lagi seneng. Itu banyak yang merapat.
banyak yang mendekat. Tapi tatkala ada musibah yang menimpa kita, kita bangkrut, sakit atau apa-apa yang menimpa kita, mereka pada kabur menjauhin kita. Maka kita bersyukur adanya fitnah, adanya hikmah dari fitnah yang terjadi. Dan ini juga tadi untuk menempa orang-orang supaya siap menghadapi yang lebih dahsyat dari itu. Kita tidak menghadapi itu, atau belum menghadapi itu, atau semoga tidak terjadi dengan kita. Tapi paling tidak kita bisa ambil pelajaran bahwa kita harus kuat. Benarkah keimanan kita selama ini lillahi ta'ala, atau kita pura-pura beriman? Allah telah mengatakan, ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira dengan mereka mengatakan kami beriman lalu mereka dibiarin? Udah beriman, biarin sudah, mereka sama-sama beriman. Walaqad fatanna allazina min qablihim fala ya'lamanna Allahu allazina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadzib. Telah Allah uji umat sebelumnya sehingga nampak mana yang beriman dan mana yang pura-pura beriman. Baik, anak ingin dibacakan firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Anfal. Tunggu, bukan jamaah. Bukan surah Al-Anfal. Nah, afwan, di surah Ali Imran ayat 179. Surah Ali Imran ayat 179. 179 kan? 179. Tolong dibacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maka Allahu liyazarul mu'minina ala ma antum alaihi hatta yamizal khabitha minal thayyib. Wa ma kana Allahu liyudli'akum 'alal ghaib. Walakin Allaha yajtabi min rusulihi man yasha. Fa'aminu billahi wa rusulihi. Wa in tu'minu wa tattaqu falakum ajrun 'adzim. Allah tidak akan membiarkan orang-orang yang beriman sebagaimana dalam keadaan kamu sekarang ini, sehingga dia membedakan yang buruk dari yang baik. Allah tidak akan memperlihatkan kepadamu hal-hal yang gaib, tetapi dia akan mendaki di antara rasul-rasulnya. Karena itu, berimanlah kepada Allah dan rasul-rasulnya. Jika kamu beriman dan bertakwa, maka kamu akan mendapat pahala yang besar. Barakallahu fikum. Nah, Allah Jalla Jalaluh tidak mungkin akan membiarkan orang beriman ini seperti ini. Berkumpul yang munafik dan yang mukmin. Jadi satu. Gak ketahuan mana yang mukmin dan mana munafik. Gak mungkin. Sampai Allah memisahkan nantinya mana yang munafik dan mana yang mukmin. Dengan apa? Salah satunya adalah dengan fitnah. Dengan peristiwa-peristiwa dahsyat. Perang Uhud. Muncul orang-orang munafik. Perang Ahzab kelihatan nih orang-orang yang hanya mencari kepentingan. Artinya Allah tidak akan membiarkan orang-orang mukmin kumpul jadi satu dengan munafik. Yang baik dan buruk jadi satu, nggak mungkin. Dan Allah juga tidak mungkin memberitahu kalian dengan yang gaib. Ditunjukkan ini yang munafik, ini yang munafik. Enggak. Memang Nabi SAW dikasih tahu. Tapi Allah ingin kalian tahu dari mana. Dengan fitnah yang terjadi, muncul, terpisah. Oh, ini ternyata orang-orang munafik. Nampak. Sehingga kalau kita lihat Rasul SAW
ketika menceritakan tentang sholat isya dan subuh, apa kata beliau SAW? Asyaddus salah alal munafiqin. Sholat yang paling berat buat orang munafik itu sholat isya dan subuh berjamaah di masjid. Artinya, kalau mukmin mudah dia ke masjid, tapi munafik berat buat dia. Jadi ada hal-hal jamaah dengan musibah, dengan fitnah yang terjadi, sehingga kelihatan yang munafik dari yang beriman. Barakallahu fikum. Tapi dilanjutkan. B. Siksaan orang-orang kafir terhadap orang-orang beriman memberikan dampak kebalikan dari yang dimaksudkan. Perlawanan tersebut membuat keimanan mereka semakin kuat dan semakin meluas. Contohnya, 1. Mereka menyiksa para sahabat yang menyebabkan mereka hijrah ke Habasyah, yaitu Afrika, yang dengan sendirinya Islam menyebar ke belahan negeri itu. Barakallahu fikum. Baik, kita lihat nih, kita memang diperintahkan untuk memandang satu petaka, satu musibah dari semua sudutnya. Bukan hanya dari satu sudut. Kalau kita memandang hanya dari satu sisi, kita katakan, oh kasihan ya para sahabat ya. Tapi ternyata dengan siksaan yang sejatinya orang-orang musyrikin ingin menghalangi agama Allah supaya tidak tersebar. Ingin mengurangi jumlah orang-orang Islam. Tapi ternyata siksaan mereka membuat Islam ini sampai ke Habasyah. Sampai ke dataran Afrika sana. Apa penyebabnya? Ya siksaan orang-orang musyrikin. Maka kita diperintahkan untuk ambil hikmah jemaah. Ambil hikmah. Dan kita yakin pasti ada hikmahnya. Dan kita lihat bagaimana akhirnya Islam bisa sampai ke Afrika, sampai ke Habasyah, menyebar di sana, orang-orang di sana dengan Islam, dan rajanya pun akhirnya masuk Islam. Baik. Selanjutnya. 2. At-Tufail bin Amru ad-Dausi adalah seorang penyair dan tokoh terkenal yang mulia dari Yaman. Pada waktu ketika datang ke Mekah, yaitu dalam kondisi orang-orang kafir Quraisy sedang gencarnya mewanti-wanti setiap yang datang bertemu dengan Rasulullah SAW. Mereka menyebarkan isu bahwa Nabi adalah tukang sihir yang telah memisahkan antara anak dan bapaknya, seorang dengan saudaranya, suami dengan istrinya. Mereka mewanti-wanti At-Tufail agar tidak mendengar perkataan Muhammad SAW. At-Tufail berkata, demi Allah, mereka senantiasa menggerogoti dan mempengaruhi saya, hingga saya bertekad untuk tidak menemui dan mendengar darinya. Saya pun menuju masjid sambil menutup telinga saya dengan kapas, hingga pada suatu saat saya ke masjid dan melihat Rasulullah SAW sedang sholat dekat Ka'bah. Saya berdiri berdekatan dan mendengar bacaan yang sangat bagus darinya. Hati saya berkata, saya adalah orang yang terpelajar dan saya adalah penyair atau sastrawan. Lalu apa salahnya saya mendengar dengan baik apa yang dikatakan orang itu? Saya duduk hingga Muhammad SAW pulang ke rumahnya. Tatkala dia masuk ke rumahnya, saya pun ikut masuk. Saya berkata, wahai Muhammad, sesungguhnya kaummu berkata tentang kamu kepada saya begini dan begitu. Saya ingin mendengar langsung dari kamu tentang masalah kamu. Oleh karena itu, ungkapkanlah kepada saya. Beliau menawarkan Islam kepada saya, membacakan ayat-ayat Allah. Akhirnya saya menerima Islam dan mengikrarkan syahadatain. Perhatikanlah bahwa upaya Quraisy menghambat penyebaran dakwah dengan membuat opini miring agar tidak ada yang menemui Rasulullah SAW, malah menjadi penyebab At-Tufail masuk Islam setelah penasaran untuk mendengarkan langsung dari Rasulullah SAW. Barakallahu fiik jemaah. Subhanallah jemaah. Ini hikmah kalau kita bicara hikmah jemaah. Artinya ternyata usaha-usaha untuk membungkam dakwah, untuk memojokkan dakwah Islam itu menjadikan perkara itu
iklan gratis. Dan ini yang kita lihat ketika dakwah sunnah dicaci maki, dikatakan dakwah teroris, atau agama Islam ini dengan kejadian-kejadian orang-orang pada bikin karikatur tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya usaha-usaha musuh-musuh untuk memojokkan Islam, untuk menyudutkan Islam, untuk membungkam Islam, ternyata berbalik kepada mereka. Bagaimana orang-orang Eropa kenal Islam? Karena Islam dihabisi di sana. Dan akhirnya, dulu jamaah, dulu susah untuk mendapatkan informasi yang benar tentang Islam. Karena di Eropa ya tentunya buku-buku yang adalah buku-buku para orientalis yang semuanya berisi seperti apa yang diucapkan oleh Tufail. Yaitu mencaci maki Nabi SAW, dikatakan Rasul SAW adalah penyihir, memisahkan orang tua dari anaknya. Semua hal-hal yang miring tentang Nabi SAW. Itu yang ditulis oleh orientalis. Dan mungkin selama ini mereka tutupin tentang kebenaran Islam. Tapi sekarang udah susah buat mereka. Orang mau ngelihat Islam, buka channel Mekah. Dapat tuh channel Mekah. Dia lihat tuh orang Islam di sana yang dikatakan barbar. Dikatakan orang-orang yang tidak beradab. Dikatakan orang-orang yang tak tahu diri. Dia lihat di Mekah. Ketika Sudais menjadi imam mengatakan sawu sufufakum. Semuanya bisa berdiri dengan soft yang rapi. Mengikuti suara imam yang satu. Tidak ada yang mendahului dan tidak ada yang terlambat. Mereka ikut bacaan imam itu. Jadi alhamdulillah. Yang terjadi dengan Tufail itu terjadi dengan orang banyak. Kita lihat Tufail dikasih orang pinter Tufail. Tapi gara-gara propaganda orang-orang Quraisy sampai nggak mau dengerin. Sampai melakukan tindakan bodoh. Dikasih kapas kupingnya. Tapi Allah hendak memberikan hidayah kepada dia. Jadi jemaah, penghuni neraka itu. Apa kata mereka nanti di neraka? Mereka mengatakan, "Lau kunna nasma' au naqil, ma kunna fi ashabis sa'id." Kalau ketika kita hidup di dunia, mau dengarkan saja. Mau dengarkan. Dan mau memikirkannya, niscaya kita tidak akan termasuk jadi orang-orang penghuni neraka. Jadi kebanyakan orang ini kan dilarang mendengar. Contohnya kalau kita bicara, dilarang mendengar TV Roja, dilarang mendengar radio Roja, dilarang mendengar. Tapi alhamdulillah ternyata yang dilarang malah penasaran. Apa sih sebenarnya yang ada di Roja TV? Ada apa di sana? Jadi usaha-usaha mereka ini ternyata jadi propaganda. Karena sejatinya manusia itu cinta atau penasaran dengan sesuatu yang dilarang. Jadi ketika dilarang, Tufail akhirnya malah ingin tahu dan dia akhirnya masuk Islam. Dan orang-orang barat ketika melarang orang-orang untuk mengenal Islam, tapi mereka penasaran, dia cari di Google, di mana, dan alhamdulillah. Maka tugas umat Islam adalah membanjiri website-website yang ada, media-media sosial yang ada dengan hal-hal yang positif tentang Islam, agar suatu saat ketika ada orang yang ingin tahu tentang Islam, seperti Tufail, mendengarkan langsung dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga dia masuk Islam. Barakallahu fikum. Nah. C. Banyaknya penindasan yang menimpa orang-orang beriman dari kaum kufar menyebabkan munculnya pembelaan dari kalangan yang tadinya turut mencemooh. Seperti contohnya, Hamzah radhiyallahu anhu suatu saat keluar dari wilayah haram untuk melakukan perburuan, dan setelah kembali seorang wanita berkata, "Wahai Abu Umaroh, apakah kamu tidak mendengar apa yang telah Abu Jahal lakukan terhadap anak saudaramu? Abu Jahal mencaci maki, menghina, dan melakukan begini dan begitu." Akhirnya Hamzah pergi dalam keadaan marah dan menemukan Abu Jahal di sebuah majlis dengan haram dan langsung memukul kepalanya dengan panahnya yang menyebabkan kepalanya terluka. Setelah itu Hamzah bertanya,
Apakah kamu telah mencacinya? Saya sekarang menjadi pengikutnya. Saya mengatakan seperti yang dia katakan. Maka katakanlah kepada saya, apa yang kamu katakan kepadanya bila kamu berani. Kaum Quraisy yang hadir di situ bermaksud membela Abu Jahal. Tetapi Abu Jahal berkata, biarkan saja. Dia mengatakan itu karena saya memang telah mencemooh anak saudaranya. Hamzah radhiyallahu anhu tetap dalam keislamannya, dan begitu pula bagi yang mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan meyakini perkataannya. Allahu Akbar jemaah. Inilah. Jadi penyiksaan, gangguan yang dilakukan oleh orang-orang kafir terhadap umat Islam ini kelaknya akan menarik simpati orang-orang itu kepada Islam. Maka kita diperintahkan untuk sabar menghadapi siksaan dan gangguan mereka. Mungkin ada yang ingin memprovokasi umat Islam supaya umat Islam berbuat anarkis ya. Kita lihat Rasul SAW sabar di Mekah itu. Disakiti dia apa nggak mengumpulkan para sahabatnya untuk melawan, enggak, sabar. Dan ternyata membuat Hamzah, yang awalnya Hamzah ini waktu kejadian dia belum masuk Islam. Dia hanya dikasih tahu tuh keponakanmu dicaci maki sama Abu Jahal. Datang Hamzah di depan orang-orang Quraisy, di depan kaumnya Abu Jahal. Jadi disebutkan tadi bahwasanya orang-orang Quraisy yang marah sebenarnya bukan orang-orang Quraisy yang marah, tapi kaumnya Abu Jahal. Karena Hamzah dari Quraisy, dari Bani Makhzum, dari kaumnya Abu Jahal yang ingin belain Abu Jahal. Tapi di situ Hamzah dengan berani dia pukul kepalanya Abu Jahal sampai berdarah. Lalu mengatakan, Atashtumuhu wa ana ala dini. Engkau berani mencaci maki dia sedangkan aku berada di atas agamanya. Hamzah belum masuk Islam. Tapi karena rasa sayang dia kepada keponakannya, karena kelakuannya udah keterlaluannya dari Abu Jahal, maka subhanallah Hamzah radhiyallahu ta'ala anhu dikasih hidayah. Jadi ternyata hal-hal yang menimpa umat Islam mudah-mudahan tadi menarik simpati orang-orang ya. Yang kita lihat yang terjadi di Rohingya mungkin, yang terjadi di Palestina, di tempat-tempat lainnya. Semoga menjadi pintu hidayah buat yang lainnya sehingga mereka jadi masuk Islam. Intinya kita hendaklah mengambil sikap yang sesuai dengan syariat. Barakallahu fikum. Baik, lanjutkan. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pada suatu hari keluar dari rumahnya dengan pedang terhunus, bermaksud membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan setelah dia mengetahui bahwa saudara perempuannya telah masuk Islam, dia mengalihkan tujuannya kepada saudara. Begitu mendekat, dia mendengar saudara perempuannya bersama suaminya dan guru mengajinya, Habab bin Al-Arad, sedang membaca Al-Quran. Begitu mereka mendengar suara Umar, Habab menyembunyikan diri dan lebaran Al-Quran itu mereka sembunyikan. Dan tatkala Umar masuk, dia bertanya, suara bacaan apa yang saya dengar tadi? Mereka berdua berkata, kami hanya mengobrol-ngobrol. Umar berkata, sepertinya kalian berdua telah masuk Islam. Oleh karena itu, berkatalah saudara iparnya, bagaimana pandanganmu wahai Umar, kalau ternyata kebenaran itu ada pada selain agama kamu? Pernyataan itu menyebabkan Umar meloncat dan menerkam saudara iparnya. Saudara perempuannya mendekati Umar untuk membela suaminya, tetapi disambut oleh Umar dengan tamparan di mukanya yang menyebabkan terluka dan mengeluarkan darah. Setelah Umar melihat saudara perempuannya berdarah, dia akhirnya menyesal dan merasa malu karena telah menampar wanita. Kemudian berkata, tolong berikan kepada saya lembaran yang kalian telah baca barusan. Mereka berkata, akan tetapi kamu masih najis dan lembaran itu tidak boleh disentuh oleh orang yang najis.
Kalau kamu mau, maka pergilah mandi. Umar pergi mandi, kemudian membaca lembaran ayat-ayat itu dan menyatakan diri masuk Islam. Barakallahu fiikum. Ini salah satu dampak baik dari siksaan dan kelakuan buruk orang-orang musyrikin kepada umat Islam, sehingga menyebabkan masuk Islamnya banyak orang yang sebelumnya membenci Islam itu. Berkaitan dengan kisah Umar bin Khattab ini, kisah ini disebutkan oleh Ibnu Hisham yang merupakan penyusun kitab Sirah Ibnu Hisham yang diringkas dari kitabnya Ibn Ishaq. Namun riwayat ini didhaifkan oleh para ulama. Tapi inilah riwayat yang terkenal tentang masuk Islam yang Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Wallahu a'lam bishawab. Tapi riwayat yang sahih nanti kita akan lihat bahwasanya masuk Islamnya Umar bin Khattab ini yang pertama karena doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ini menjadi salah satu sebab Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma a'izzil Islam bi ahabbir rajulaini ilaik. Ya Allah, muliakan agama Islam ini dengan satu dari dua orang yang engkau lebih cintai mereka, yaitu Umar bin Khattab atau Amr bin Hisham. Yang kedua, yang menyebabkan Umar masuk Islam sama sebenarnya siksaan yang dihadapi oleh sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum. Bahwa suatu hari Umar bin Khattab ini melihat para sahabat itu hijrah, meninggalkan Mekah. Dilihat ada seorang wanita yang sedang menunggu suaminya. Ditanya, mau kemana engkau? Kata Umar bin Khattab. Kata perempuan ini, ila ardillah. Kita mau hijrah ke bumi Allah. Kita ingin cari tempat yang lebih mudah bagi kita untuk beribadah. Kalian telah menyiksa kami. Kalian telah menyakiti kami. Kita akan tinggalkan Mekah ini. Umar ketika melihat itu, dia sedih sekali. Ketika Umar pergi, suaminya datang. Namanya Amir. Istri mengatakan, wahai Amir, kalau engkau tadi melihat lembutnya hatinya Umar yang biasanya marah-marah, tadi begitu lembutnya bertanya kepada aku, dan dia tidak menjawab apa yang aku katakan. Engkau kok melihat lembutnya Umar, katanya istrinya. Amir mengatakan, "Tarjina Islam Umar." Apakah engkau berharap Umar masuk Islam? Engkau berharap Umar masuk Islam? Kata Amir, la yuslima Umar hatta yuslima himar Khattab. Kayaknya Umar ini nggak bakal masuk Islam sampai keledainya Khattab, Umar bin Khattab, sampai keledainya bapaknya Umar masuk Islam, baru masuk Islam Umar, kata dia. Dari putus asanya Amir melihat ganasnya Umar menyiksa orang-orang Islam pada waktu itu, kayaknya nggak ada harapan masuk Islam. Tapi ternyata hal itu menyebabkan Umar masuk Islam. Melihat kondisi umat Islam yang disiksa, yang akhirnya harus meninggalkan kampung halamannya, membuat Umar berpikir. Selain itu karena doa Nabi SAW dan riwayat yang disebutkan di sini tentang bagaimana masuk Islamnya Umar ketika dia membaca Al-Quran, membaca surat Toha, Toha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Tapi riwayat ini didhaifkan oleh para ulama, wallahu a'lam bishawab. Nah, yang kelima, bukan yang keempat, ini yang kelima. Coba dihitung. Ya, betul. 5. Yang kelima. 5. Mereka yang telah menyiksa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tingkat siksaan yang berat, di kemudian hari akhirnya masuk Islam dan menjadi pengikut setia, seperti Abdullah bin Abi Umayyah bin Al-Mughirah yang dulunya menyiksa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan bahkan telah bersumpah untuk tidak akan beriman kepada Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun belum sampai beberapa tahun, ternyata dengan taufik Allah dia masuk Islam. Hal ini mengajarkan kita supaya tidak pernah putus asa dari mendakwahi manusia, bagaimanapun kualitas kekafiran, kefasikan, dan permusuhan seseorang terhadap agama ini. Sebagaimana tidak asing bagi kita kisah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang salah seorang dari sahabat berprediksi, demi Allah,
Umar bin Khattab tidak akan masuk Islam jika keledai Khattab masuk Islam. Akan tetapi ternyata setelah itu Umar masuk Islam dan menjadi salah satu di antara Khulafaur Rasyidin. Masya Allah jemaah. Iya. Kalau kita lihat Abdullah bin Abi Umayyah yang disebutkan. Abdullah bin Abi Umayyah ini termasuk yang mendampingi Abu Jahal ketika Abu Talib mau mati. Ketika Rasul SAW mengatakan kepada Abu Talib, "Qul la ilaha illallah." Katakan la ilaha illallah, sebuah kalimat yang aku akan perjuangkan engkau dengan kalimat la ilaha illallah nanti pada hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah yang sekarang lagi ribut nih, itu kalimat yang di atasnya kita mati dan di atasnya kita dibangkitkan insyaallah dan menghadap Allah Jalla Jalla dengan kalimat la ilaha illallah. Itu tuh di situ ada Abdullah bin Abi Umayyah yang mengatakan bersama Abu Jahal, "Atarghabu an millati Abdul Muttalib?" Apakah engkau membenci ajarannya Abdul Muttalib, bapakmu? Tak jadi akhirnya Abu Talib untuk mengucapkan la ilaha illallah ya. Dan Abdullah bin Abi Umayyah ini yang dikirim oleh orang-orang Quraisy bersama Amr bin As. Abdullah bin Abi Umayyah, Amr bin As dikirim kemana? Ke Habasyah untuk mengembalikan orang-orang yang hijrah. Tapi ternyata dua orang ini akhirnya dua-duanya masuk Islam. Maka jemaah, kita ini kalau melihat ada orang yang membenci agama Allah, kalau kita melihat ada orang-orang yang membenci dakwah sunnah ini, jangan pernah putus asa untuk berdakwah kepada mereka. Dan orang yang jujur ingin kebaikan, orang yang niatnya benar, berharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Di siang hari dia terus berdakwah. Di siang hari dia terus berusaha untuk menyeru umat manusia kepada Allah. Dan di malam hari dia akan menyeru Allah, dia akan memohon kepada Allah untuk manusia. Siang hari berdakwah, ngajak manusia kepada Allah, malam hari berdoa, meminta kepada Allah untuk manusia. Dan jangan pernah meremehkan manusia. Mungkin ada sebagian di antara kita yang baru kenal sunnah. Fulan sudah kenal sunnah 10 tahun. Fulan baru kenal sunnah 1 tahun. Tapi bisa jadi yang kenal sunnah 1 tahun lebih banyak memberikan kontribusi kepada umat daripada yang 10 tahun. Dan antum lihat Umar bin Khattab. Lebih dulu siapa masuk Islamnya? Dengan Utsman bin Affan, dengan Ali bin Abi Thalib, dengan Abdurrahman bin Auf, dengan Talha bin Ubaidillah, dengan Sa'ad bin Abi Waqqas. Lebih dulu mereka. Bahkan Umar yang menyiksa para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum. Tapi ketika Umar masuk Islam, ternyata dia bisa berlari kencang, berada di depan, menjadi orang kedua setelah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Maka ingat, kita nih harus berlomba-lomba dalam kebaikan. Yang udah ngaji lama bukan berarti lebih baik daripada yang baru 2-3 hari ngaji. Bisa jadi dia memberikan kontribusi lebih besar kepada umat daripada yang lebih dulu masuk Islam. Karena sesuai dengan apa yang kau berikan kepada umat ini. Jangan bertanya apa yang diberikan Islam kepada kita, tapi tanyakan apa yang antum berikan kepada agama Allah ini jemaah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Kayaknya itulah hikmah-hikmah yang bisa kita ambil dalam sejarah disiksanya Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Semoga hal itu memotivasi kita untuk jadi lebih baik, untuk bersabar menghadapi tekanan-tekanan yang ada kepada umat Islam ya. Kelakuan-kelakuan yang mungkin menyudutkan umat Islam, tapi kita yakin yuriduna ayyutfi'u nurallah biafwahihim. Ada banyak manusia yang berusaha untuk mematikan cahaya Allah dengan media mereka, dengan lisan mereka, dengan tulisan mereka. Wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Tapi Allah akan menyempurnakan agama ini. Walaupun orang-orang kafir tidak menyukainya. Maka kita bersabar untuk menghadapi segala yang menimpa umat Islam dan menoleh ke belakang. Ambil pelajaran dari sana, taruh di depan, kemudian kita berlari untuk bisa bergabung dengan para sahabat Nabi. Insya Allah jadi ashabul yamin, atau kalau bisa jadi al-muqarrabin, yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala.
Baik, barakallahu fikum. Silakan kalau memang ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, pada masa-masa penyiksaan orang muslim itu, apakah ada wahyu yang turun yang memerintahkan agar Nabi Muhammad dan orang-orang muslim bersabar? Jadi udah tahu gitu ya, apa ujungnya gitu kan. Nah, subhanallah, kalau kita lihat ayat-ayat yang turun di Mekah, itu benar-benar menguatkan para sahabat untuk menghadapi orang-orang musyrikin. Membuat Nabi untuk lebih tegar menghadapi mereka. Contohnya, coba dibaca firman Allah. Di surah An-Nahl. Ayat 97. Nah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man 'amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min. surat ana salah, bukan surat An-Nahl. Afwan. Surat Al-Hijr. Surat Al-Hijr. Ayat berapa Ustaz? Ayat 97. Ayat 97. Surat Al-Hijr ayat 97. Walaqad Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Dan sungguh kami mengetahui bahwa dadamu menjadi sempit disebabkan apa yang mereka ucapkan. Terus selanjutnya. Fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan jadilah kau di antara orang-orang yang bersujud. Kemudian Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan sembahlah Tuhanmu sampai yakin atau ajal datang kepadamu. nah, jadi dikuatkan para sahabat itu. Udah, memang gini ibadah sampai mati kita seperti ini. Bersabar. Disuruh bertasbih mendekatkan diri kepada Allah. Dan Allah tahu gitu loh kondisi mereka disiksa. Allah itu tahu. Bahkan hati Nabi SAW menjadi sempit. Para sahabat juga seperti itu. Maka diperintahkan untuk bersabar. Dan Nabi membacakan ayat-ayat ini kepada para sahabatnya. Dia diperintahkan untuk bersabar. Kalian pun bersabar. Di surat Ghafir umpamanya. Ayat 55 Allah mengatakan fasbir inna wa'dallahi haq. Kalian, engkau sabarlah Muhammad. Janji Allah itu benar. Karena terkadang kan orang berpikir, loh kita kok masih disiksa ya? Mana pertolongan Allah? Maka dikatakan fasbir inna wa'dallahi haq. Dan banyak ayat yang mengatakan seperti itu agar bersabar dan yakin janji Allah pasti benar. Sehingga para sahabat ketika imannya lemah ya, mereka mulai berat menghadapi itu, disuruh sabar lagi, disuruh banyak bertasbih, disuruh istighfar, naik lagi di sana. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menghadapi Bilal bin Rabah atau melewatin Ammar bin Yasir bersama keluarganya, apa kata Nabi SAW? Sabran ala Yasir, sabar wahai keluarga Yasir, fa inna mau'idakumul jannah. Janji Allah buat kalian itu surga. Tapi harus sabar. Dan sebagian sahabat kadang kala berat, disuruh sabar lagi. Turun kepada mereka ayat-ayat tentang umat-umat yang sebelumnya, yang mereka harus bersabar. Nanti kita akan membaca di antara yang turun kepada mereka adalah suratul Kahf. Surat Al-Kahf. Di mana di situ ceritakan tentang bagaimana pemuda-pemuda yang akhirnya harus sembunyi di dalam gua. Tidur di dalam gua selama 309 tahun. Kemudian diceritakan bagaimana zahirnya sesuatu itu kadang-kadang tidak sesuai dengan batinnya. Ceritanya Nabi Musa dan Nabi Khidir. Nabi Khidir mau bangun kapal, membunuh anak ya.
kemudian membangun bangunan itu. Kadang-kadang kok bisa itu dilakukan Nabi Khadir ya? Kan nggak benar. Tapi ternyata di balik itu ada hikmah yang besar. Yang itu Allah yang tahu. Maka ayat-ayat turun menguatkan mereka untuk bersabar itu banyak kali. Dan salah satu yang menyebabkan orang bersabar itu ketika dia melihat dunia ini akan musnah. Orang itu akan sabar. Dikuatkan. Antum dapat macam-macam, sebentar lagi akan berakhir. Malam akan berakhir dengan munculnya fajar. Firman Allah yang turun, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Itu turunnya di Mekah, itu menguatkan para sahabat Nabi. Hadza wallahu a'lam bissawab. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, gimana tanggapan Ustaz tentang pembakaran bendera tauhid yang sedang viral? Nah, Apakah memperolok agama Allah orang tersebut menjadi kafir? Mohon penjelasan makna Quran surat At-Taubah ayat 65 dan 66. At-Taubah ayat 65 berapa? dan 66. Bismillah. Nah, ayat 55, iya, 56. 65. 65. 65. Iya. Iya, berkaitan dengan pembakaran bendera yang bertuliskan la ilaha illallah, bertuliskan kalimat tauhid. Anda rasa Anda sudah memberikan tanggapan tentang hal itu, bahwa tentunya itu perbuatan yang tidak dibenarkan dalam agama kita. Dan Anda rasa dalam pandangan negara kita pun perbuatan yang dilakukan oleh oknum Banser itu pun juga bukan perbuatan yang tepat. Karena kita orang Islam seharusnya kita memuliakan kalimat la ilaha illallah. Tapi jamaah, itulah. Kebanyakan orang itu la ya'lamun, gak faham, gak ngerti. Sehingga munculnya tindakan-tindakan seperti ini. Kadangkala hanya karena ingin tampil. Karena ingin menunjukkan. Seakan-akan orang yang paling Pancasila. Orang yang paling nasionalisme. Mereka ingin menunjukkan itu. Sehingga mereka harus membakar la ilaha illallah. Bendera, oke lah itu bendera, anggap itu bendera ada tulisannya Hizbut Tahrir umpamanya. Tapi apa hak mereka untuk melakukan itu? Berikan kepada aparat, kalau memang harus ada yang ditindak oleh aparat, kita bicara negara hukum. Tapi sekali lagi ada orang yang sok paling Pancasila, orang yang sok paling nasionalis. Jadi tugas kita apa sekarang? Ya sabar mendoakan mereka. Kita tidak perlu sibuk memvonis mereka. Perbuatan mereka itu apa Ustaz ya? Apakah sudah mengeluarkan mereka dari Islam? Apakah sudah membuat mereka kufur? Enggak lah. Kita jangan masuk ke dalam sana. Tugas kita bersabar. Tugas kita menjadi lebih baik. Dan apa yang terjadi? Kembali, pasti ada hikmahnya. Artinya umat Islam dengan peristiwa ini, mudah-mudahan mereka mengkaji kembali la ilaha illallah. Mudah-mudahan mereka mau belajar lagi apa konsekuensi dari ucapan la ilaha illallah. Apa yang seharusnya kau lakukan dengan kalimat la ilaha illallah. Dan kalau kita lihat, alhamdulillah MUI sudah turun tangan, MUI sudah mengeluarkan pernyataannya, dan tugas kita adalah tadi bersabar, kembali mantapkan la ilaha illallah, supaya kita mati di atas la ilaha illallah. Barakallahu fikum. Adapun masalah ayat ini berkaitan dengan orang-orang yang memperolok-olokkannya, orang-orang munafikin yang dulu memperolok-olokkan hal itu. Tapi sekali lagi tadi, kita tidak perlu tenggelam dalam menvonis mereka. Biarkan MUI yang berjalan, dan kita dukung MUI dalam hal ini. Dan semoga Allah menurunkan rahmatnya buat orang-orang yang beriman. Dan azabnya buat orang-orang yang menentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum.
Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Apakah boleh kita mengucapkan salam saat masuk ke rumah yang kosong nggak ada orangnya? Kalau nggak boleh, bacaan apakah yang diucapkan? Jazakallah khair. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di surah An-Nur ayat 61. Di surah An-Nur ayat 61. Taib, di sini Allah mengatakan faida dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyatan min indillah mubarakatan thayyibah. Allah mengatakan apabila kalian masuk ke dalam rumah kalian, yang Sahibul Jalal mengatakan rumah la ahla biha, yang tidak ada penghuninya, kosong rumahnya. Nanti kita masuk rumah nggak ada penghuninya, orang-orangnya pada keluar semua. Apa yang kalian katakan? Allah katakan fasallimu ala anfusikum, maka hendaklah kalian mengucapkan salam untuk diri kalian. Bagaimana mengucapkannya? Di sini disebutkan qulu assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Ucapkan assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Semoga keselamatan, semoga Allah yang Maha Selamat itu memberikan keselamatan buat kita dan buat hamba-hamba yang soleh. Di sini disebutkan oleh Sahibul Jalalain, fa innal malaika taruddu alaikum, sesungguhnya malaikat akan membalas salam kalian. Wa in kana biha ahlun fasallimu alaihim, kalau di dalam itu ada orangnya maka kalian ucapkan salam kepada mereka. Jadi kalau di dalam ada orang kita ucapkan assalamualaikum, kalau nggak ada orang kita ucapkan apa? Assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Ini yang disebutkan dalam tafsir Jalalain di tafsir surat apa tadi? Surat An-Nur ayat 61. Barakallahu fikum. Pertanyaan terakhir. Menyambung yang tadi, kalau kita mengucapkan salam, terus orang yang di rumahnya nggak menjawab, kita jawab sendiri boleh, Ustaz? Oh, nggak perlu jawab sendiri. Jadi ketika kita tidak menjawab, Allah akan kirim ke malaikat yang menjawab salam kita. Jadi kita itu nggak ada ruginya. Tatkala kita mengatakan assalamualaikum, lalu kita masuk waalaikumsalam warahmatullah, antum salam sendiri, jawab sendiri. Jadi enggak, tugas kita kalau ada orangnya ucapkan assalamualaikum. Dia balas alhamdulillah, enggak dia balas insya Allah akan ada malaikat Allah yang membalas salam kita. Jadi tetap, dan ini berkaitan dengan salam jamaah, jangan diremehkan. Karena mengucapkan salam itu, memulai salam itu sunnah, tapi menjawabnya jadi sebuah kewajiban. Maka berusahalah agar tidak meremehkan orang yang salam. Memang kalau yang salam itu satu orang, kemudian memberikan salam kepada 10 orang, cukup satu orang yang menjawab. Cukup sebagian yang menjawab. Kalau kita 10 orang, kemudian satu yang mengucapkan salam, itu mencukupi dari yang 10 orang itu, dan tinggal kalau yang dikasih salam satu orang, maka dia harus jawab pada waktu itu. Tapi kalau dia nggak dengar, nggak apa, antum jangan takut. Insya Allah ada malaikat-malaikat yang akan menjawab salam. Kan tugas kita mengucapkan salam lah. Dan Allah memiliki malaikat-malaikat yang dikirim, yang mereka berada di sekitar kita, yang mereka sebenarnya merespon apa yang kita lakukan. Seperti orang yang berdoa buat saudaranya tanpa dia mengetahui, akan ada malaikat yang mengatakan amin. Engkau juga sama akan mendapatkan seperti itu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu menjadi penutup kajian kita pada kesempatan kali ini. Ana mohon maaf karena nggak bisa panjang-panjang jemaah ya. Semoga yang sedikit itu bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.